Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Video kita kali ini lanjutan dari video review perjalanan kita ke Gunung Padang ya. Di video kita kemarin itu kita sudah berhasil menyusuri jalur tanjakan kuno dan akhirnya kita nyampe di teras pertama ini dulur. Jadi Gunung Padang itu tersusun atas 5 teras ya. Jadi di teras pertama itu, teras ini memiliki dimensi yang paling besar dari 4 teras yang lain sedulur. Di teras pertama ini terdapat beberapa klaster susunan batu ya. Ada 3 buah struktur batu di depan tangga masuk tadi. Ada struktur batuan yang memiliki kandungan unsur logam yang tinggi sehingga bisa berbunyi kalau dipukul. Lalu ada struktur batuan yang menggunung, namanya itu Gunung Masigit ya. Dan sebuah struktur berbentuk segi empat. Nanti kita kunjungi satu persatu ya. Ini struktur batuan yang cukup khas ya. Jadi di sini susunan batu tegak itu membentuk batas di keempat sisinya sedulur. Di struktur batuan segi empat ini itu ada seperti 2 pintu ya, yang ditandai dengan adanya 2 batu tegak yang ukurannya itu lebih besar dari batu-batu penyusun batas di struktur lainnya ya. Lalu di bagian depan pintu ini, di sisi utaranya ya, ada hamparan batu di atas permukaan tanah yang membentuk jalur jalan menuju struktur ini sedulur. Lalu di struktur batuan yang satu ini, di bagian lantai strukturnya itu ada sebaran batu-batuan kolom ya, yang susunannya itu membujur ke arah utara selatan. Terus di lantai struktur ini itu permukaannya tanahnya itu relatif rata dulur. Terus di sudut tenggara itu ada sebuah batuan andesit ya, berbentuk pipih. Dan kalau melihat bentuknya itu sepertinya batu ini adalah sebuah batuan dolmen sedulur. Kalau ini batunya agak putih-putih ya, seperti kena jamur. Ya, Ya, beda ya. ya untuk ini jamur karena memang bebatuan yang di bawah sini dia lebih mendekati kepada mata air, jadi dia untuk struktur tanahnya juga jauh lebih lembab ya daripada yang di atas. Ini ya seperti kalau dilihat dari ujung sini tuh, keren ya ini angle gini nih tuh, keren ya. Aku foto dulu sih. Nah, struktur batu yang disebut Gunung Masigit ini sedulur, bentuknya itu sekumpulan batu yang tersusun membentuk sebuah bukit ya. Dan di samping-samping Gunung Masigit ini itu ada susunan batu-batu kolom yang posisinya itu acak dan saling tumpang tindih ya, membentuk batas-batas kayak batas-batas gitu ya. Dan struktur ini itu terbagi jadi 2 bagian yang membentuk seperti teras dulu. Teras di sebelah utara itu lebih rendah daripada struktur di sudut tenggaranya. Itu langsung menuju ini, kelihatan ya ada Ya kayak ada anak jalurnya. tangga ini ya. Nah, tuh kelihatan. Nah, sampai ke teras 2 sana. Nih. Ini memang bunyi batu-batuan ini. Coba kita audionya masuk nggak ya sini ya? Ya itu. Coba. Nah, jadi bunyinya berbeda-beda. Nah, ini kan beda ini. Antara ini, kalau kita pukul, ini, nah ini enggak. Nah, beda. Nih.
Nah, ini yang paling keras ini, dan ini ada jejaknya ya. Entah jejak apa dulu. Apa apa saking keras memukulnya sampai membentuk jejak kayak gini. Tuh. Itu juga ya yang di samping itu ya. Ini. Nah, ini juga sama. Nah, lebih nyaring yang sebelah sana. Ini batu gamelan namanya. Ini beda. Teras kedua ini itu terbagi atas dua bagian sedulur, yang dipisahkan oleh rangkaian batu-batuan tegak melintang yang orientasi arahnya itu dari timur ke barat ya. Batas-batas di teras dua ini dulur dibatasi oleh susunan-susunan batuan kolom yang bentuknya itu berdiri. Terus di bagian tengah teras itu ada tumpukan batu-batu kolom andesit yang disebut batu mahkota. Dan di bagian tengahnya kita akan temui pohon yang oleh masyarakat sekitar itu dikasih nama pohon Ki Menyan. Dan di teras dua ini itu ada struktur batuan di permukaan tanah yang membentuk jalur jalan menuju ke teras 3 dulur. Dan di teras 2 ini ada juga batu-batu kolom yang telah mengalami pelapukan dan bahkan ada yang patah ya. Dan di sisi selatan itu terdapat batuan andesit yang strukturnya itu berdiri. Dan oleh masyarakat setempat itu dikasih nama batu duduk. Di tempat terbukanya dan dikelilingi oleh beberapa batuan yang menyerupai tempat duduk. Jadi melingkar. Jadi kalau misal nih dibuat untuk bermusyawarah, Dagongan. berbagai macamnya, ngumpul, itu sangat cocok sekali di sini. Mohon alas kaki dilepas untuk area ini. Nah, itu lepas. Jadi ya saya harapkan untuk pengunjung yang datang ke sini mematuhi peringatan-peringatan atau papan-papan peringatan yang ada di sekitar sini. Jadi kalau memang harus melepas alas, ya dilepas saja. Tidak memindahkan batuan-batuan yang ada di sini, jangan dipindahkan. Jadi biarkan alam yang seperti apa adanya. Dari sini kelihatan ya yang tempat yang akan dibangun nanti. Iya. Di teras ketiga ini itu ada dua klaster batu yang mengindikasikan bekas struktur yang mempunyai denah dulur. Kedua struktur tersebut saling berderet dan orientasi arahnya itu utara selatan. Di sisi selatan ada batuan andesit yang ukurannya itu relatif besar dibandingkan dengan batu kolom pada umumnya ya, dan mempunyai posisi rebah di permukaan tanah dengan orientasi utara selatan. Di teras ketiga ini itu memiliki sebaran batu kolom yang lebih banyak di bagian tengahnya ya, ke arah sisi barat teras. Dan di sisi selatan teras
itu ada 2 buah batu berdiri yang fungsinya itu sebagai pintu masuk menuju ke teras keempat, sedulur. Di teras keempat ini, sedulur, sebaran batuan kolomnya yang ada itu lebih sedikit, dulur, dan bahkan paling sedikit dari keseluruhan teras ya. Temuan struktur batu hanya nampak di sisi timur aja, dulur, dan bentuk strukturnya itu berdenah segi 4 dan ada tumpukan batu di sebelah selatannya ya. Di sisi timur ada susunan batu yang membentuk denah segi 4, dulur. Batu-batu itu letaknya posisinya itu berdiri. Dan di bagian tengah struktur ini itu tidak nampak adanya temuan batu-batu di permukaan tanahnya ya. Ada sih sebuah batu kolom setinggi 60 cm-an lah ya, yang diletakkan di tengah-tengah struktur batu tersebut, dulur. Batu ini oleh masyarakat setempat itu dinamai sebagai batu kekuatan atau disebut juga dengan Eyang Balung Tunggal. Di struktur ini itu sering dilakukan aktivitas pengangkatan batu ya, yang oleh masyarakat setempat itu dipercaya jika berhasil diangkat batuan ini maka akan mendapatkan berkah. Dan di teras terakhir serta di teras yang tertinggi, teras 5 ini, dulur, sebaran batu itu menunjukkan intensitas yang cukup banyak, dulur. Jadi paling tidak di sini tuh ada 5 buah klaster yang menunjukkan 5 buah struktur dengan bentuk denah yang cukup jelas terlihat. 2 klaster berupa struktur batu berderet, sementara 3 klaster lainnya itu berderet di sebelah selatan dengan orientasi barat timur ya. Masyarakat di sekitar sini memberi nama masing-masing klaster batu tersebut, dulur. 2 buah klaster di utara dari timur ke barat itu namanya Singgasana dan Putri Bungsu. Sementara 3 klaster yang berada di sisi sebelah selatan dari timur ke barat masing-masing bernama Eyang Perbuka, ada Batu Pandaringan, dan Eyang Paraji Sakti atau Bengkong Sakti. Pintu masuk berupa sepasang batu tegak ya, dalam posisi rebah, terdapat di sisi utara. Sisi utaranya itu merupakan batas antara teras keempat dan teras kelima. Di sisi ini ada batu-batu andesit yang berbentuk kolom yang letaknya itu berdiri, dulur. Klaster struktur batu ini itu berdenah bujur sangkar, dulur, dengan batas-batas struktur berupa batuan tegak ya. Batas struktur yang masih jelas terlihat itu di sisi timur dan selatan, sementara sisi utara dan baratnya itu sudah tidak begitu jelas lagi ya, karena tidak terlihat batuan tegak, dulur. Batu-batu pada sisi ini itu dalam kondisi rebah. Lantai di bagian dalam struktur itu terisi oleh batuan kolom yang direbahkan dengan orientasi utara selatan. Struktur batuan Putri Bungsu ini, dulur, itu terlihat hanya sebaris batu kolom dengan berdenah yang tidak beraturan. Struktur yang masih terlihat jelas itu hanya di sisi timurnya aja ya. Sementara di sisi utara, selatan, dan barat itu sudah tidak jelas lagi karena tidak terlihat tinggalan batu ya. Dan di bagian tengah struktur ini itu berupa permukaan tanah yang relatif datar. Struktur batuan Eyang Bengkong Sakti
Itu yang terlihat itu berupa tumpukan batuan kolom dengan berdenah hampir berbentuk seperti segi empat ya. Dan seluruh klaster itu strukturnya itu terlihat dipenuhi oleh batu-batu kolom dengan orientasi yang bervariasi. Karena tidak terdapat batu kolom yang tegak di sini ya. Struktur batuan di batu Pandaringan ini dulur, itu terlihat berupa tumpukan batuan kolom dengan berdenah yang tidak beraturan. Seluruh klaster itu strukturnya terlihat dipenuhi oleh batu-batu kolom dengan orientasi yang bervariasi. Struktur batu di klaster ini itu menunjukkan adanya peletakan batu tegak dengan interval tertentu ya, memanjang dengan orientasi arah utara selatan. Dan di sisi barat serta sisi timur itu terdapat batu-batu tegak dulur. Sementara di sisi selatan itu terdapat sebuah batu pipih tegak yang sekarang itu posisinya sudah rebah ya. Semuanya tempat-tempat atau lokasi ini, batu-batu ini sampai sekarang satu pun tidak ada yang dirubah. Ini berdasarkan dari dulunya, di semenjak ditemukannya. Semenjak ditemukan tidak Iya. ada yang diangkat, Nggak ada. ya. Sekarang ini. Terkait rumornya bahwa di sini tersimpan harta karun emas gitu, gimana menurut pendapatnya jenengan? Kalau menurut saya mah itu mah cuman ini aja Kabar burung. cuman apa namanya ini yang praduga lah gitu. Enggak. Sebenarnya harta karun itu bukan berbentuk ya mungkin emas atau apa. Yang disebut harta karun itu bahwa ini adalah batu-batu ini adalah harta karun. Harta karun itu harta peninggalan leluhur yang perlu kita jaga, amankan, lestarikan, dilindungi untuk generasi anak cucu kita mendatang agar tidak rusak atau tidak punah. Sebenarnya yang harta karun itu bukan dari emas atau apa, misalkan ada peninggalan-peninggalan karun yang berbentuk barang gitu. Justru ya harta karun ini adalah batu-batu ini adalah Harta harta karunnya. karun. Jadi kalau masalah tadi pendapat emas, penonton mau itu cuman ini cuma apa namanya tuh, cuman gosip atau Kabar burung aja. kabar burung aja. Yang justru yang jelas inilah harta karun itu yang perlu kita jaga. Oke, sahabat teman. Oke. Kita akhiri ya. Kita di teras 1 ini. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kita dari lereng Semeru datang jauh-jauh ke Gunung Padang ini melihat ada sebuah peninggalan nenek moyang sangat luar biasa. Saya sendiri jarang gitu loh berada di tempat sampai berlama-lama. Kayak tidak kepingin pulang ya. Betah di sini mas. Iya, betah. Sampai diteleponi sama orang-orang di bawah, ayo pulang, ayo pulang, ayo pulang. Itu ada perasaan kayak gimana ya? Magnet tersendiri. Iya, ada magnet tersendiri, kayak eman gitu mau pulang. Kalau orang melihat teman sekilas hanya batu-batu tertumpuk gitu, tapi pada saat saya lihat secara global gitu ada semacam energi yang betul kata tadi jenengan tadi itu menenangkan. Pasti cerita Basman. Ya, jadi memang di bumi Nusantara ini tersebar ya banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang memang harus kita lestarikan, kita budayakan. Bukan untuk kita saat ini dan juga bukan untuk rumor-rumor negatif yang seperti disampaikan oleh beliau tadi. Peninggalan bersejarah ini adalah harta kita yang sangat luar biasa untuk kita dan anak cucu kita serta generasi yang akan datang. Tetap bersama Jawa Saman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.